wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anisrul Waki Channel. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya melakukan pukulan en passant dalam permainan catur. Oke, sebelumnya teman-teman subscribe, like, serta share video ini agar video ini atau channel ini berkembang. Oke, saya akan membuka Google Chrome. Di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu pukulan en passant. Di sini dijelaskan en passant. En passant adalah sebuah gerakan di catur yang melibatkan sebuah pion. En passant berasal dari bahasa Prancis yang jika diterjemahkan ke bahasa Inggris yaitu in passing, yang berarti sambil lalu. Gerakan ini adalah gerakan tangkapan, di mana gerakan ini bisa menghalangi pion lawan yang belum bergerak sama sekali. Oke. Banyak pemula dan pemain amatir yang belum mengetahui gerakan en passant ini. Bahkan ketika saya melakukan en passant, teman-teman saya pada bengong. Oke, emang bener ya, di kampung-kampung atau di tempat saya itu banyak pemain catur tetapi tidak mengetahui apa itu pukulan en passant. Bahkan pernah sekali bermain catur melawan orang yang dianggap hebat di kampung tersebut, tetapi dia tidak mengetahui apa itu pukulan en passant. Namun permainannya emang bagus, saya akui bagus, tapi tidak tahu itu apa pukulan en passant. Oke, ini dia ada peraturan en passant. Pion yang akan melakukan en passant harus berada di garis kelima dari pemain tersebut. 2. Pion yang akan ditangkap harus berada di kolom yang berdekatan dengan pion yang melakukan en passant. 3. Pion yang akan ditangkap harus memajukan pionnya 2 langkah dalam satu kali gerakan. 4. Gerakan ini harus segera dilakukan setelah lawan memajukan pionnya 2 langkah. Jika tidak, maka hak untuk melakukan en passant akan hilang. Oke, di sini cara melakukan en passant. Ini adalah gambar sebuah pion putih di E5 dan pion hitam di F7. Kemudian pion hitam yang berada di F7 bergerak ke F5. Dari sini bergerak ke sini. Maka putih ini bisa melakukan pukulan en passant sebagai berikut di F6. Jadi pion putih bisa melakukan en passant bergerak ke F6 yang tanda silang ini. Tetapi ini harus segera dilakukan. Misalnya di sini hitam melakukan gerakan, namun putih melakukan gerakan lain terlebih dahulu, maka kesempatan untuk en passant ini akan hilang. Oke, sebagai contoh, saya akan di sini ada permainan yang saya lakukan melawan orang Pakistan dengan bintang 6, lebih tinggi dari saya, namun dia mempunyai skor yang lebih tinggi daripada saya. Saya melakukan gerakan pion E4 dan dijawab dengan kuda C6, kemudian dijawab dengan kuda F3, kemudian lawan memajukan pion F5, namun saya tidak memakannya, lebih memajukan pion ke E5, kemudian lawan memainkan pion D5. Inilah yang saya maksud gerakan en passant. Ketika pion saya berada di E5 dan pion lawan berada di D7 dan melakukan gerakan ke D5,
maka saya bisa melakukan gerakan en passant di E5 ke D6. Apabila misalnya saya melakukan gerakan lain, contoh di pion H3, maka kesempatan untuk memakan pion D5 ini akan hilang. Namun, saya melakukan gerakan en passant tersebut, yaitu pion ke D6. Inilah dia yang dimaksud dengan pukulan en passant. Oke, sampai di sini penjelasan tentang pukulan en passant. Apabila kalian ingin melihat pertandingannya hingga akhir, silahkan ditonton sampai habis. Jika tidak ingin, silahkan di skip video ini. Kemudian menteri memakan pion. Saya memainkan gajah di D3, lawan memainkan kuda di F6. Saya memainkan kuda G5 dan pion G6. Saya memainkan gajah di C4 bertujuan untuk menyerang raja di sini di file F7. Kemudian kuda melindungi file F7 dengan kuda sekaligus menyerang gajah di C4. Saya memainkan pion D4 menyerang kuda dengan tujuan mengusir kuda. Namun ternyata saya tidak melihat di sini gajah C4 saya tidak terkawal dan kuda memakan gajah C4. Kemudian saya melakukan rokade pendek, kemudian dijawab dengan pion H6 mengusir kuda. Kuda saya mundur ke F3, kemudian gajah lawan ke E6. Saya memainkan kuda C3, dijawab dengan rokade panjang. Saya memainkan kuda ke B5 dengan tujuan menyerang menteri dan menyerang pion di A7. Kemudian menteri melarikan diri sambil melindungi pion di A7. Saya memainkan pion A4 untuk melindungi kuda dan dijawab dengan raja B8 dengan tujuan melindungi pion A7 agar menteri lebih aktif. Saya memainkan gajah di E3, kemudian dimakan oleh kuda. Setelah saya makan kembali dengan pion, lawan memajukan pion di A6 menyerang kuda. Namun saya melakukan blunder kembali dengan memajukan pion A4 ke A5 menyerang menteri. Namun kuda saya tidak terkawal, tentu saja dimakan oleh menteri. Setelah itu saya memainkan benteng A3 dan lawan memainkan kuda terlebih dahulu ke D5 sebelum dia melakukan pukulan kepada pion B2, dan saya memainkan benteng E1. Kemudian menteri lalu memukulkan pukulan ke pion B2 dan saya menyerangnya dengan benteng. Kemudian menteri pindah ke A2
dan saya memainkan menteri D3, dan menteri memakan pion saya di A5. Saya kembali menyerang menteri dengan benteng di A3. Menteri pindah ke B5 bermaksud untuk mengajak pertukaran menteri, karena perwira-perwira hitam itu masih lengkap, masih banyak, maka tidak ada ruginya bagi hitam untuk melakukan pertukaran menteri. Saya memainkan kuda E5. Tentu saja lawan mengajak pertukaran menteri. Setelah saya makan kembali dengan pion, maka lawan memainkan pion di F4. Setelah saya makan kembali dengan pion, lawan memainkan kuda untuk memakan pion saya, dan saya memainkan benteng E4 dan dilindungi oleh dengan pion di G5. Saya memainkan pion di H4 bermaksud untuk memakan pion di G5. Namun benteng saya diserang oleh gajah. Saya memundurkan menteri ke E1. Di sini pion di G2 diserang 2 kali oleh kuda dan gajah, namun saya tidak menghiraukannya. Dan lawan memainkan pion, benteng maksud saya, dan saya memainkan benteng di B1. Tentu saja benteng di B1 ini ada penyerangan ke file B7, namun lawan memainkan pion E6 terlebih dahulu. Tentu saja saya memakan pion di A6, sedangkan pion di B7 ini tidak bisa melakukan pukulan kepada benteng A6 karena terpaku oleh benteng. Namun musuh melakukan gerakan yang salah, yaitu dengan melakukan gerakan raja ke C8 dengan maksud agar pion ke A6. Namun itu adalah gerakan yang salah karena skakmat terjadi benteng ke A8 karena di D7 sudah terjaga oleh kuda. Oke, sekian video dari saya. Itulah dia penjelasan tentang en passant. Apabila kalian suka video ini, silakan klik subscribe, like, serta share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.